Pembahasan biomedia bagian kedua. Sebelum kita mulai, saya mau ingatkan buat yang belum menonton mengenai biomedia bagian pertama, sebaiknya nonton dulu ya bagian pertamanya. Atau selesai lihat yang sekarang, langsung lihat ke bagian pertamanya. Soalnya di situ sudah ada perkenalan dan pembahasan mengenai SSA, open space, protected surface area, flow rate, biofilm. Jadi di sini saya sudah tidak lagi menjelaskan hal-hal itu tadi. Tapi yang dibahas di sini lebih kepada perhitungannya. Jadi biasanya kan kalau udah soal hitung-hitungan, terus yang mau dihitung masih belum tahu lagi apaan. Wah, repot deh. Bakal susah nanti mengertinya. Oke, kira-kira begitu pesan saya. Sekarang kita langsung saja masuk pada pembahasan ya. Latar belakang dari pembahasan ini sebenarnya adalah banyak orang yang sering salah kaprah dalam mengerti tentang biomedia. Jadi seringkali itu terjadi di mana orang sudah siap dengan budget yang cukup banyak. Dia sudah siap nih mau beli filter keren atau mau bikin filter deh buat kolam atau akuariumnya. Dia sudah desain some filter dengan chamber-chamber besar, sudah siap mau beli media filter A, B, C. Terus begitu mau beli, bingung. Beli berapa banyak? Cukup gak ya kalau segini? Ngitungnya bagaimana? Lalu biasanya kalau udah ragu begini juga bakal ragu sama besarnya chamber yang sudah atau mau dibuat. Chambernya cukup gede gak ya? Kan prinsip dasar dari filtrasi yang baik itu paling tidak harus 30% dari volume kolam atau akuarium kita kan. Lalu pembagian chamber-chambernya apakah sudah dibuat dengan benar? Porsinya sesuai. Jadi kira-kira seperti ini kebanyakan pola pikir para penghobi mengenai filtrasi. Titik dasarnya masih mengenai volume, jumlah atau kapasitas isi filter itu. Ini cara pemikirannya masih salah. Kenapa? Karena kalau media filter yang dipakai isinya cuma media mekanis saja, misalnya diisi busa filter, sikat, atau media apapun yang tujuannya buat menyaring kotoran fisik yang ada, ini masih benar. Kan prinsipnya memang benar tuh. Makin banyak media yang mampu menyaring kotoran yang lewat pada air, ya otomatis airnya makin bersih kan? Tetapi ini hanyalah menyaring air dari kotoran fisik secara mekanis. Itu sebabnya media-media filter seperti busa, sikat, dan semacamnya ini masuk dalam kategori media mekanis. Media mekanis ini tidak menyaring air secara biologis. Padahal bagian ini justru yang terpenting. Air walaupun bersih, tidak ada kotorannya secara fisik, bukan berarti air tersebut sehat. Karena ada amonia, ada nitrat, ada nitrit, ada fosfat, dan ada unsur-unsur lainnya di dalam air tersebut yang tidak bisa dilihat oleh mata secara langsung. Dan ini semua dalam kadar tertentu sangat berbahaya buat kesehatan kolam atau akuarium kita. Kalau kolam atau akuariumnya tidak sehat, ya otomatis isi apapun yang ada di dalamnya, baik ikan, tanaman, dan ornamen hidup lainnya, juga gampang sakit dan sering mati. Jadi, media biologis di sini punya tugas menetralisir unsur-unsur tersebut di atas, seperti amonia, nitrit, dan nitrat, agar berada di angka serendah mungkin atau di bawah batas angka aman. Nah, yang orang sering salah dalam memikirkan semua hal ini adalah bahwa mereka menyamakan cara perhitungan filter media biologis tadi dengan media mekanis. Jadi mikirnya cuma berapa banyak, cukup enggak, dan semacam itulah. Padahal biomedia ini hubungannya lebih kepada kinerja. Bagaimana menguraikan unsur-unsur berbahaya tadi. Jadi yang mesti dicari adalah sumbernya. Namanya aja bio, ya, berarti ada unsur-unsur kehidupan yang berperan di dalamnya kan. Jadi konsep kerjanya
sama sekali berbeda dengan media mekanis tadi. Kalau mekanis ya buat bikin air jadi bersih. Asal disediain lebih banyak, ya otomatis airnya jadi bersih. Hati-hati mampet aja airnya, karena kepenuhan kotoran di media mekanis akan bikin efek mampet di sistem filtrasi kita. Makanya harus cerdas juga pilih media mekanis. Lebih efisien pilih media yang biomekanis. Nggak perlu perawatan, nggak bikin mampet, dan lain-lain. Kalau bio, ya nggak sesimpel mekanis tadi. Mesti tahu hubungannya antara sumber limbah dengan performa bio kita. Paling gampang kalau kita langsung bermain angka saja ya. Kalau sumber limbahnya 1000 misalnya, terus performa bio kita cuma 500, ya otomatis output hasil limbahnya masih ada sebanyak 500 juga kan. Nah, kalau limbahnya 1010, performa bio kita 1000, outputnya masih cukup aman kan. Nah, bisa juga kita tekan sumbernya. Jadi kalau sumbernya 500, performa bio kita 1000, ya jelas aman banget nih. Jadi kita perlu mengerti tentang 3 hal tadi. Sumber limbah, performa bio, hasil outputnya. Hasilnya ini nanti kita rujuk ke angka batas amannya. Di bawah batas aman atau melebihi batas aman. Oke, kita masuk satu persatu ya. Mulai dari sumbernya. Sumber ini perlu kita kecilkan lagi sih ruang lingkupnya. Karena kita tahu biomedia ini nanti akan memproses amonia dan nitrit. Tetapi sumber utama nitrit ya amonia. Jadi semua berawal dari amonia. Bisa kita bilang bahwa sumber utamanya itu amonia deh. Nah, dari mana saja sih sumber utamanya? Pertama, makanan yang diberikan. Kedua, sekresi ikan seperti lendir, atau keringatnya, urin, dan tentu saja kotoran yang berasal dari pupnya, ya kan? Lalu yang ketiga, sisa makanan. Kalau ini sih ya sama ya, sumbernya dari yang nomor 1 tadi, makanan yang diberikan. Cuma yang ini yang tidak termakan oleh si ikan. Nah, sumbernya ini, yaitu si makanan. Kalau kita berikan dengan jumlah yang tepat, nggak overfeeding, akan sangat membantu kinerja biomedia kita. Itu sebabnya mungkin udah sering dengar nasihat jangan kasih makan ikan banyak-banyak, karena selain gak ada gunanya, udah nggak termakan, sia-sia, justru menambah beban pada filter kita. Jadi hal pertama yang perlu kita ketahui, berapa porsi yang tepat untuk makanan yang boleh kita berikan ke ikan kita. Idealnya adalah 1-2% dari berat badan ikan per hari. Itu sebabnya kalau yang penghobi ikan benar, mereka sering menimbang berat badan si ikan untuk waktu yang berkala. Jadi mereka benar-benar punya panduan data buat menjaga kesehatan si ikan. Benar-benar dipantau pertumbuhannya. Kalau ikan yang dipelihara adalah ikan koi, sebenarnya lebih mudah untuk memperkirakan berat badan si ikan. Caranya adalah dengan melihat ukurannya, ukuran si ikan. Walaupun nggak tepat banget sih angkanya, kan namanya juga perkiraan berat. Nah, berdasarkan ukuran lagi. Tapi paling nggak kita punya data buat dijadikan dasar perhitungan kita nanti. Jadi sekarang kita punya patokan. Berapa gram makanan sehari yang boleh kita berikan buat ikan kita? Oke, setelah mengetahui berapa kebutuhan makanan, bukan berarti biomedia kita sudah aman. Kan kita belum hitung kadar limbahnya. Nah, yang mau kita hitung di sini adalah TAN, yaitu total amonia nitrogen. Apa sih TAN atau total amonia nitrogen itu? Bentuk limbah yang pertama di dalam air adalah amonia. Dan amonia ini ada 2 bentuk, yaitu amonia yang dilambangkan dengan NH3
dan amonium yang dilambangkan dengan NH4. Keduanya ini kalau kita total dinamakan TAN atau total amonia nitrogen tadi. Walaupun sebenarnya amonium yang NH4 ya, ini relatif tidak seberbahaya amonia. Amonia ini lebih beracun karena amonia ini tidak bermuatan. Jadi kalau dia nggak bermuatan, nggak ada ion muatan lain yang menarik dia untuk teroksidasi. Kalau amonium ini bermuatan, jadi dia bisa teroksidasi. Kemudian amonia ini dapat larut dalam lemak. Sedangkan makhluk hidup, terutama ikan, membran biologisnya juga terdiri dari lemak. Jadi mudah dilintasi. Artinya gampang keracunan. Namun demikian, TAN membicarakan total keduanya. Karena toh amonium juga gampang teroksidasi menjadi nitrit atau NO2. Jadi pada dasarnya tetap diperhitungkan karena juga nantinya akan berbahaya buat kesehatan air kita. Nah, di tahun 2013 banyak hasil penelitian mempublikasikan bahwa idealnya koloni bakteri untuk luasan 1 meter persegi hanya mampu menguraikan limbah TAN seharinya itu sekitar 1-2 mg per liter. Tetapi amonia ini tingkat toksiknya sangat bergantung pada suhu dan pH. Jadi otomatis kita perhatikan di pH aman yang normal ya, yaitu di pH 7. Kalau pH 7, maka limbah TAN-nya hanya boleh paling banyak di 1 mg per liter. Jadi kalau biomedia kita berurusan dengan limbah TAN di atas 1 mg per liter per harinya, wah, bisa dipastikan biomedianya udah jebol deh. Sudah lebih banyak bakteri yang mati daripada yang berhasil bekerja menguraikan limbah. Jadi angka amannya adalah rata-ratanya yaitu 1 mg per liter. Nah, ini sebabnya saya di awal ada bilang buat yang belum lihat bagian pertamanya, silahkan nonton dulu deh, karena SSA sudah tidak kita bahas lagi di sini ya. Langsung aplikasinya saja. Oke, jadi tadi kita sudah tahu dua hal penting, yaitu berapa porsi ideal makanan yang boleh kita berikan ke ikan, yaitu 2% dari berat badannya ya per hari. Lalu yang kedua, kita sudah tahu limbah TAN yang diperbolehkan, maksudnya yang aman, selain aman buat ikan kita juga aman buat biomedia kita, yaitu di angka 1 mg per liter. Oke, sekarang kita cari tahu banyaknya makanan ikan tadi nanti pas berubah jadi limbah TAN seberapa banyak sih, gitu kan? Jadi nanti kita tahu kebanyakan apa sudah aman gitu. Oke, makanan ikan menjadi limbah TAN itu bagaimana sih? Ada 3 poin penting yang mesti kita sadari. Pertama, makanan ikan itu setelah dimakan akan jadi kotoran ikan. Juga sebagian besar keluar melalui sekresi ikan ya, tadi ya, yang baik lendir di tubuh maupun di urin. Lalu juga mungkin ada sisa makanan yang tidak termakan. Jadi ini semuanya menyumbangkan nitrogen sebanyak 50% ya. Oke, yang kedua, tiap makanan ikan bobot proteinnya kan berbeda-beda. Yang kepingin ikannya cepat gede malah biasanya beli makanan ikannya yang mengandung high protein. Nah, tiap 1 gram protein ini menyumbang 16% nitrogen. Lalu yang ketiga, kita udah dapat dong jumlah nitrogen totalnya. Nah, 1 gram nitrogen ini akan berubah menjadi 1,2 gram limbah TAN. Jadi, hitungan TAN-nya adalah jumlah TAN adalah
banyaknya pakan dikali proteinnya dikali 50% limbah dari proses makanan tadi ya. Terus dikali 16% dari sumbangan tiap 1 gram dikali 1,2 gram. Oke, sekarang langsung prakteknya. Misalkan kolam koi. Jumlah ikannya diperkirakan berat semua ikannya kalau di total ada 200 kg deh. Terus makanan ikan pakai yang kadar proteinnya 40%. Jadi kalau kita hitung limbah tannya bagaimana? Yaitu makanan kan cuma boleh 2% per hari dari berat badan si ikan. Jadi 2% dari 200 kilo. Jadi cuma boleh 4 kg per hari ya. 4 kg nih. Atau sama aja dengan 4000 gram per hari ya. Jadi limbah tannya adalah 4000 gram dikali proteinnya berapa? 40%. Dikali lagi 50% proses makanannya yang nggak kemakan ya. Dikali lagi 16% dari sumbangan per 1 gram. Lalu dikali 1,2 gram konversi. Hasilnya kita dapat 153,6 gram per hari. Oke, sekarang baru kita harus bisa menghitung jumlah biomedia yang mau kita beli buat mengatasi 153,6 gram limbah tan tadi ya di atas. Untuk perhitungan tersebut metodenya disebut VTR, yaitu Volumetric Tan Conversion Rate. Nah, VTR ini dihitung dengan cara mengkalikan area tan yang mau diolah dengan SSA biomedia yang mau kita beli. Misalkan biomedia yang mau dibeli itu adalah biobol deh. Yang biobol yang SSA-nya 300 meter persegi per meter kubik. Nah, area tan yang mau diolah itu standarnya adalah dibagi per 300 mg per meter persegi. Jadi VTR yang didapat dengan menggunakan biomedia biobol tadi adalah 300 dikali 300 dibagi 1000 ya, karena kan kubik. Nah, hasilnya adalah 90. Jadi buat handle limbah tan sebesar 153,6 gram per hari tadi butuh 1707 meter kubik atau 1707 liter biobol. Nah, di sini kita jadi beneran tahu kan berapa jumlah kebutuhan biomedia kita. Atau sudah bisa menghitung sendiri apakah biomedianya yang kita beli ini sudah mencukupi buat kolam kita. Jadi, pola berpikirnya jangan lagi seperti kita mau beli media mekanis. Karena urusan biomedia ya lebih kepada pengolahan limbahnya. Ya jelas hitungannya beda dan lebih ribet. Nah, lanjut mengenai biomedia statis dan dinamis. Kalau biomedia statis kan PSA-nya nggak ada. Atau kalaupun cara kerjanya diperbaiki juga PSA-nya nanti ada tetapi kecil. Jadi suatu hari nanti bisa clogging dan perlu dibersihkan manual. Yang perlu diingat adalah bakterinya pasti berkurang. Waktu proses bekerja sehari-hari aja deh misalnya, bakterinya juga bisa berkurang. Karena banyak yang mati juga kan dengan jumlah limbah tan yang banyak tadi. Penebalan tan otomatis reduce ruangnya, tempat tinggal, dan oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri. Jadi bakterinya berantem kan, rebutan kan. Apalagi nanti clogging, lalu dibersihkan, ya jelas makin banyak bakteri berkurang. Oleh sebab itu, sebaiknya kebutuhan bakteri ini diperhatikan
perawatan tetap harus ada secara berkala. Kalau otomotif nih, misalnya mobil atau motor, udah berapa kilometer kan olinya diganti. Ini juga udah sebulan 2 bulan atau tergantung kapasitas ya, bakterinya perlu ditambah. Karena banyak yang mati aja juga kan kita nggak tahu, ya kan? Seolah-olah biomedia makin kotor makin bagus, maka bakterinya juga makin banyak. Ini beda loh pengertiannya ya. Biomedia makin kotor makin bagus, dengan biomedia makin banyak kotorannya makin, nah ya, jadi pengertiannya beda. Makin kotor dengan makin banyak kotorannya, itu beda. Karena waktu bakteri menetap di biomedia, ya ciri khasnya biomedianya kita jadi kelihatan kotor kan, kotor ya. Tadinya beli warnanya masih putih, ini mah belum ada bakterinya. Lalu lama-lama mulai banyak ditinggali bakteri, jadi biomedia kita udah nggak putih lagi, mulai kelihatan warnanya agak kotor. Tapi beda sama biomedia yang dipenuhi kotoran. Kalau kotoran, ntar bakterinya juga kesulitan untuk respirasi, rebutan tempat tinggal, banyak yang mati. Karena bakteri yang kita pelihara di sini adalah bakteri aerob, artinya butuh oksigen. Nah, untuk mengatasinya dengan cara menambahkan bakteri secara berkala tadi. Nah, waktu beli bakteri starter buat tambahan, juga pastikan barangnya berfungsi dengan baik. Karena banyak juga bakteri starter yang dijual di pasaran, bukannya nggak berfungsi, cuma bisa jadi hanya setengahnya yang bekerja. Lagi-lagi harga nggak bohong sih. Bakteri yang bagus adalah yang seketika langsung bekerja begitu dituangkan. Loh, memang bakteri yang dibeli ini ada yang nggak langsung bekerja saat dipakai? Iya, kita mesti tahu dulu cara pembuatannya, baru sadar, oh ternyata begini cara kerjanya. Jadi bakteri itu kan makhluk hidup. Waktu dikemas di dalam botol atau dalam kemasan apapun lah ya, terus nunggu dia dibeli, terus dipakai sama orang, baru ketemu air, itu berapa lama? Bakterinya tahu nggak dia disuruh nunggu segitu lama? Ya namanya makhluk hidup, selama nunggu butuh makanan lah ya. Kalau nggak makan, ya mati kan? Jadi biasanya pasti diawetkan. Caranya dibuat tidur atau dorman. Nah, waktu si bakteri ini dipakai, dia kan seperti dibangunin tiba-tiba tuh. Jadi dia sebenarnya kaget. Dari semua makhluk hidup yang sudah lama tidur, lalu bangun, terus disuruh kerja, sudah pasti nggak punya tenaga lah. Mereka lemes semua. Itu sebabnya kalau orang mau buat bakteri starter, sering dikasih gula. Karena gula ini adalah sumber energi buat para bakteri ini. Jadi si bakteri makan glukosa atau gula ini, timbul energi, baru bisa kerja. Nah, kebanyakan bakteri starter yang dibuat hanya membuat si bakteri ini awet atau tidur. Repotnya saat kita beli, terus kita pakai, kita cuma taunya udah nambahin bakteri starter. Padahal nggak tahu bakterinya habis dipakai beneran pada hidup, terus bekerja, atau malah udah pada mati sebagian besar. Atau hidup sebentar lalu mati juga, karena terlalu lemah. Jadi kita mesti pintar-pintar memilih produknya. Bakteri starter yang bagus adalah yang dikemas dengan menggunakan enzim tertentu. Jadi si bakteri ini walaupun vakum, tetap langsung bisa bekerja seketika saat dilepas ke air ataupun ke biomedia kita. Ada juga yang bentuknya berupa gel, ini jauh lebih mantap.
Karena kalau kita tumpahkan ke biomedia kita, dia akan melekat, membungkus biomedianya kita. Dan otomatis terpakai semuanya. Jadi, perhatikan ya, nanti kalau memilih bakteri starter, jangan sampai berasanya udah melakukan hal yang benar, tapi kok hasilnya masih salah. Ya karena barang yang dibeli juga masih salah. Simpelnya begitu aja sih. Oke, demikian tambahan mengenai bakteri starternya ya. Buat melengkapi aja sih pembahasan biomedia kita yang kedua ini. Semoga cukup jelas ya bahwa perhitungan biomedia ini berbeda dengan media mekanis. Nanti kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya. Karena seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa terlalu banyak hal yang bisa kita bahas kalau sudah bicara tentang filter. Bahkan ada wacana di komentar sebelumnya mengenai pembahasan pre-filter. Ini menarik juga, mengingat banyak para penghobi yang melewatkan pre-filter ini. Anyway, akan kita bahas nantinya di kesempatan berikutnya. Oke deh, sampai jumpa di sharing video berikutnya. Salam Aquaris.